Halo pemirsa, kembali bersama saya Anggi Pasaribu dalam Inside Story with Anggi. Untuk topik dan tema yang akan saya angkat hari ini adalah mengenai larangan thrifting. Jadi sekarang saya sudah berada di area Pasar Senen Jakarta, karena kita tahu beberapa waktu yang lalu penggerbekan terjadi di sejumlah kios yang ada di Pasar Senen untuk memastikan tidak ada lagi pedagang yang memperjualbelikan barang-barang bekas impor di area Pasar Senen. Dan kita juga tahu beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi telah mengeluarkan statement adanya larangan untuk menjual barang bekas impor atau ini yang kita kenal dengan nama thrifting. Nah, saya mau masuk ke dalam, saya mau berbicara atau berbincang-bincang dengan para pedagang dan juga para pembeli jika memungkinkan. Tapi dari sini, pemirsa, saya sudah bisa melihat adanya spanduk ya. Meskipun kurang jelas, ini kurang lebih bacaannya bukan thrifting yang membunuh UMKM, tapi kurang jelas apa yang ada di bawah. Jadi kita langsung aja kita lihat di sana seperti apa suara dari para pedagang di Pasar Senen ini terhadap kebijakan pemerintah. Oh, ini bukan thrifting yang membunuh UMKM, tapi pakaian impor Cina yang 80% menguasai pasar Indonesia. Dan di sini jelas sekali ada tulisan Menteri Perdagangan sebenarnya melindungi siapa? Bapak siapa Pak namanya Pak? Saya Praseno. Praseno. Pak Praseno di sini sebagai apa Pak? Saya pedagang. Oh, atau yang mengetuai gitu misalnya para pedagang Ya, perkumpulan pedagang lah. Oke. Maksud saya gini Pak, kita kan sekarang terbuka aja ya. Oh, gitu. iya. Saya memahami sekali bagaimana perasaan teman-teman yang berdagang. Oh, iya. Saya sangat memahami. Kenapa kami datang ke sini? Karena kita mau ngangkat juga apa sih sebenarnya jadi keluhan teman-teman. Nah, kalau tadi pernyataannya kalian tuh terlalu pro pemerintah. Sebetulnya bukannya pro pemerintah atau pro pedagang. Tapi kan di sini ada dua sisi nih Pak, supaya berimbang. Kita memberi ruang juga untuk Pak Praseno. Silahkan Pak, sampaikan gitu apa yang menjadi keluhannya terkait dengan larangan ya barang bekas impor ini gitu. Tadi kan Pak Praseno bilang ini mata pencaharian kita jadi dimatikan atau segala macam. Nah silahkan Pak, boleh disampaikan keluhannya Pak. Jadi begini ya, mengenai usulan pemerintah yang menghanguskan atau melarang, bahkan menghanguskan barang-barang impor, ekspor ini. Terus terang dengan kejadian yang ujuk-ujuk atau sekonyong-konyong dan tiba-tiba ini, kami keberatan. Kenapa keberatan? Karena yang namanya regulasi, aturan atau kebijakan itu kan ada jenjangnya, ada tahapannya. Bukan diambil, disita, dibakar, dan diekspos kemana-mana. Oke. Nah, satu itu. Yang keduanya, pikirkan juga side effect maupun impact-nya. Bagi kami para pedagang, apalagi ini menjelang Ramadan. Tentunya kami pedagang ini membutuhkan. Bukan kami aja, keluarga kami, anak istri kami, dan semuanya. Nah, ini semua membutuhkan. Dan ini kenapa baru sekarang? Ini kami berdiri atau melakukan kegiatan ini sudah 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Jadi kalau pemerintah bukan kami melawan. Kami mau mengikuti aturan pemerintah. Tapi ingat, solusinya seperti apa? Nah, itu kan. Yang kedua, jangan sampai terjadi gejolak sosial. Kalau ini dibakar, dimatikan, kan terjadi gejolak sosial nanti. Kami perlu makan, kami perlu hidup. Bukan kami aja, anak istri kami. Jadi perlu solusi. Dan yang terakhir, barang ini sudah lama, thrifting ini. Dan ini merupakan satu pilihan dengan kondisi ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, after COVID anjlok. Kemampuan finansial pedagang rakyat khususnya itu jauh daripada kata normal. Nah, thrifting inilah pilihannya. Kalaupun ingin bersaing dengan produk lokal, monggo silakan, ya. Tapi dengan catatan produk lokal harus bisa bersaing baik dari sisi harga maupun dari sisi kualitas, ya kan? Jangan kami thrifting ini disudutkan boleh dibilang dijolimi, gitu. Silakan bersaing. Nah, kenapa tidak dibahas produk-produk dari Cina yang datang ke sini dengan seabrek-abrek, bahkan 80% katanya.
Dan itu kualitasnya dan harganya juga bisa dilihat lah. Jadi intinya seperti itu. Kami jadi dari pedagang dengan kondisi yang saat ini menjelang Ramadan ini, tentunya kami termasuk ini kan membutuhkan, ya. Janganlah dimatikan seperti itu. Pedagang, pembeli itu sama-sama saling berkaitan. Bukan di sini aja, kami punya turunan pedagang kaki lima. Dan ini dari Sabang sampai Merauke loh. Jutaan yang terlibat di sini. Dampak sosialnya itu besar sekali. Kita rakyat, jangan dimatikan mata pencarian rakyat. Kalaupun ada, silakan cari solusinya seperti apa. Kami juga ingin legal. Jadi sebenarnya kalau saya bisa sampaikan begitu pemirsa, bahwa para pedagang ini tidak keberatan dengan kebijakan pemerintah. Hanya saja ada omongan begitu ya Pak ya, jangan tiba-tiba ucuk-ucuk kok langsung disidak, kok tiba-tiba langsung digerebek, barangnya langsung diambil, langsung dibakar. Itu menyakiti hati para pedagang. Memang di dalam satu sisi saya juga bisa memahami, kaget. Ya. Seharusnya ada omongan terlebih dahulu. Mungkin begitu ya. Saya juga ada tahapannya. Tapi sebetulnya para pedagang ini tidak menolak kalau seandainya diajak bicara. Ini Bapak tahu nggak kalau misalnya thriftingnya sendiri itu tidak dilarang sebenarnya. Sekarang begini. Tapi Bapak Praseno sendiri tahu nggak bahwa barang-barang bekas ini itu masuknya ilegal, Pak. Jadi mereka nggak bayar pajak. Mungkin itu yang jadi masalahnya. Tapi kalau Pak Praseno tahu nggak itu, Pak? Jadi begini, ya. Nggak, pertanyaan saya, Pak Praseno tahu nggak, Pak? Ya, sebenarnya gini, memang. Makanya kami juga ingin dilegalkan. Karena kenapa? Karena begini, karena untuk masuk ke sini nggak mungkin lah nggak bayar. Ya. Pak Praseno ngambil barang bekas itu pasti kan dari suatu vendor, betul kan? Vendor, iya. Tapi yang jadi permasalahannya ini bukan di para pedagangnya ini, Pak. Karena kan kalau teman-teman pedagang ya jualan aja, cuman ngambil aja, nggak paham, betul nggak Pak? Ya. Nah, vendornya ini mengambil barang-barang itu nggak lewat jalur yang legal, Pak. Beda dengan yang 80% dagangan Cina tadi. Saya sepakat juga, saya pun mungkin kalau jadi pedagang kaget juga loh. Barang gue kok langsung main diambil. Tapi kalau barang-barang yang masuk impor itu mereka legal. Mereka bayar pajak gitu loh, Pak. Ini juga begini, kalau mamanya mau legalkan aja. Kenapa di luar negeri, di Eropa, di Amerika, termasuk di Asia lainnya, termasuk Malaysia, itu legal kok. Itu dia. Jadi memang sekarang dan kami ingin semuanya transparan, jelas, sehingga kami nggak seperti kayak kucing diburu-buru kucing dan anjing gitu loh. Jadi memang sekarang ini memang yang merasa dirugikan adalah para pedagang karena mereka nggak tahu bagaimana metode pengiriman dari negara terkait sampai masuk ke Indonesia. Bahkan Pak Praseno sendiri nggak tahu bahwa ini tuh sebenarnya jalur ilegal, karena kan kalau pedagang biasanya cuma ngambil aja. Cuma nanti persoalan ini tentu akan saya bawa ke Kementerian Koperasi dan UKM, Pak. Saya akan suarakan ke Pak Menteri langsung bagaimana teriakan para pedagang atas larangan ini. Dan saya juga akan tanyakan apa yang menjadi solusi. Dan kebetulan dan kemudian selain solusi, ada solusinya. Para pedagang ini mengadunya harus kemana? Nah, janganlah pemimpin yang di atas ngomong bla 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 tapi tidak melihat ke bawah dan tidak memberikan contoh. Jasnya impor, jam tangannya impor, sepatunya impor dan sebagainya. Nah, ini janganlah. Kami rakyat selalu dibodohi, selalu disalahkan, selalu disudutkan. Enggak itu. Nanti saya akan coba jembatani Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki. Nanti saya akan datang ke kantor Bapak, kita akan berbincang. Ini ada keluhan dari teman-teman pedagang. Tapi saya juga di satu sisi, Pak, tapi saya juga yakin bahwa pemerintah pasti maksudnya baik. Hanya saja mungkin waktu itu ada gap. Komunikasinya nggak nyampe ke bawah. Itu tadi yang jadi keluhan Pak Praseno. Kenapa kok nggak ngomong? Ya, jadi ya kita juga nggak suzon lah. Saya yakin Presiden maupun pemerintah pasti memikirkan nasib Pak Praseno dan juga teman-teman. Saya yakin. Ya. Jadi pemirsa, ini adalah gudang penyimpanan barang bekas impor atau yang kita kenal dengan sebutan thrifting. Jadi bisa dilihat ini sudah digaris kuning oleh polisi karena memang beberapa waktu lalu tempat ini sudah digerebek
oleh aparat. Jadi tidak ada lagi operasional yang berjalan di tempat ini. Bahwa keluhan atau curahan hati mereka ingin disampaikan ke kementerian terkait. Jadi saya akan bertemu langsung dengan Kang Menteri, dengan Kang Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Enggak, ini nggak ada urusan dengan thrifting. Memang kemudian agak sedikit kecolek karena kita sedang mengangkat isu penyelundupan pakaian bekas yang itu memukul produk UM dalam negeri di pasar domestik. Halo teman-teman Inside Storyan, saya Anggi Pasaribu. Di Inside Story kali ini, saya dan tim akan mengangkat tentang thrifting. Yang dimana kira-kira ini kita sering mendengar adanya keluhan dari para pelaku UMKM karena banyaknya atau maraknya penjualan ilegal barang-barang impor, barang-barang bekas impor yang masuk ke Indonesia. Dan sekarang saya sudah berada di kantor Kemenkop UKM dan saya mau langsung ketemu dengan Kang Menteri, Kang Teten Mas Duki. Kita mau ngobrol-ngobrol banyak soal kebijakan dan juga soal aturan yang selama ini dipertanyakan oleh masyarakat. Dan karena kebetulan saya juga di kantornya Kang Teten, kita sekalian aja lihat, bener nggak kantornya ini dipenuhi oleh barang-barang UMKM? Sekalian kita cek. Eksklusif Anggi Pasaribu. Kang Teten. Halo Anggi, apa kabar? Apa kabar Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah baik. Kang, tadi Anggi bilang sama penontonnya Inside Story, ini kalau kantornya Kang Teten, bener nggak nih barang-barang UMKM-nya banyak nih? Jangan-jangan nanti ternyata ada satu nih bukan barang UMKM. Tapi kalau dilihat sih kayaknya lumayan Nah banyak ini ya kan salah satu ruang koridor yang kita manfaatkan untuk pajangan-pajangan yang kita rotasi ya. Tadi ada dari. Boleh dikasih tunjuk nih teman-teman. Ini tas dari mana nih Kang? Ini NTB ya. Oh ini NTB. Ini kan dari ketak ya, bukan rotan tapi ini ketak. Ketak ya, jadi rumput ini. Ini ekspor ke Timur Tengah cukup besar dari NTB. Ya, ini bagus, bagus keren kan. Nah, produk-produk custom seperti ini sebenarnya salah satu kekuatan UMKM kita untuk ekspor itu produk home decor, furniture. Nah, di dalamnya itu. Termasuk ini juga ya Kang? Enggak. Ya, ini kan juga. Kira furniture-nya juga harus lokal. Ini kan hanya kayu biasa aja. Ini juga termasuk ya berarti? Iya, ya itu kan seperti ini loh. Jadi ini ruangannya memang khusus untuk produk-produk dalam negeri. Jadi ruangnya terbatas jadi kita showroom ya Kang ya? tapi kita diganti terus. Ini juga lucu nih Kang. Ya. Kalau kesukaan aku tuh ini nih Kang, kain-kain dari Indonesia Timur kan ini ya? Ya, tapi memang ini juga kita kuat banget di wastra ya, kain-kain tradisional yang ada dari semua daerah, mulai dari Aceh, kalau dari kampung halaman kamu kan ulos ya, gitu. Ada batik tak sekarang ya, Kang? Itu nanti ada tapis di Lampung, ya kan, Bali ada endek. Tenun-tenun seperti ini ya, NTT kan kuat sekali. Jadi memang teman-teman menariknya kalau di ruang kerja Kang Teten itu ada tempat khusus showroom ya, ini bisa dilihat nih banyak banget ya Kang ya. Ini juga, ini koin dari mana nih Kang? Ini saya lupa, tapi ini kan endek. Endek kayaknya ya, Bali ya? Bali ini. Bali ya, kasih. Bali. Kayaknya endek. Endek kemarin kan 2 tahun lalu dipakai oleh untuk produk fashion mereka, dan saya dapat informasi juga dari Mas Gibran yang waktu Mas Wali Solo di Paris kan tahun lalu ikut bagian dari Fashion Week di Paris. Ya, meskipun bukan di main eventnya, itu ada permintaan terhadap kain-kain lokal kita, karena para pengrajin
di Prancis itu udah nggak ada lah. Jadi industri fashion yang untuk kelas atas di sana, brand-brand besar itu sedang mencari ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, yang Ya. tahun lalu Kain endek. pakai endek. Karena memang unik sih, Kang. Kan kalau kita lihat ornamennya, terus sentuhannya itu kan unik sebenarnya. Iya, bahkan sekarang para pengrajin di NTT di berbagai daerah udah menggunakan pewarna alam. Oh, Dan kita kan kaya sumber pewarna alam kita kan kita kalau biodiversity kita itu kan banyak tanaman-tanaman endemik kita tuh yang bisa dimanfaatkan. luar biasa. Mungkin kita tandingannya yang dengan berhasil. Iya. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan. Mungkin ke depan bahkan bisa kita bikin industri pewarna alamnya. Justru itu yang jadi Iya, khasnya ya. yang ke depan kan bisa dipakai bukan hanya untuk pakaian kain tradisi kan, bisa juga dipakai untuk kain-kain di banyak negara. Itu saya kebidik itu ke depan justru Bisa lah. pewarna alam itu harusnya justru Dikuatkan. jadi industri. Itu justru jadi industri. Nah, ini berarti ada perkembangan yang baru lagi, nih, inovasi baru. Iya. Kalau ruang Kang Teten berarti yang Ayo, ini. Ini. Kita coba lihat-lihat ada produk apa aja Iya, di semua ruangan UMKM. Kang Teten. Ini Apa kan sih? UMKM. Oh, ini juga UMKM. Nah, ini kita coba lihat nih produk-produk kesukaan Kang Teten ada nggak nih di sini nih? Ini jadi tour kantornya Kang Teten, nggak apa-apa ya Kang? Ini kok lucu Kang? Ini radio ya kan? Ini bisa keputar nggak? Ini bisa dipakai Kang? Bisa, tapi Bisa. kayak bisa. Ini Iya, bisa, tinggal colokannya ya. Ini buatan Cianjur. Oh, ini beneran bisa dipakai Kang? Bisa. beneran? Bisa. Oh, Nah, unik. Iya ini unik. Ini Unik. salah satu ya. Kalau ini boleh disentuh nggak nih Kang? boleh. Ini boleh. disentuh. Ya, nih. Nah, Ah. kalau bawa ini tuh kayak bawa boleh Tahu kan? disebut ya Tahu. Kang? Tahu kan? Tahu kayak Tapi ini duplikasinya yang dibikin oleh pengrajin rotan di Kalimantan Timur. Ya. Ya, jadi dia bentuknya Di Kasau, aja, sorry. tapi custom ya. Custom. Bahannya tuh rotan. Rotan. Bagus, bagus. Kuat. Memang ini meniru hanya untuk menunjukkan bahwa mereka bisa. Ya. Gitu. Nggak kalah lah UMKM kita. Ada salah satu produk unggulan Moringa. Moringa itu Moringa, oh ya. daun kelor. Ya. Wanginya Sekarang itu ini udah di dunia nilai sebagai superfood. Karena gizinya dibandingkan misalnya protein daging ini lebih berkali lipat, vitamin A dibandingkan misalnya kuning telur atau wortel ini berkali-kali Itu jauh lipat. lebih bagus. Ini diproduksi di NTB. Ini Moringa. Jerman dulu yang melakukan penelitian bahwa ini Bagus untuk kesehatan. Coba iya, nih. sangat. Apakah tahu manfaat ini? Saya rasa pasti kalian baru tahu setelah di geleng-geleng tuh Kang. Moringa. Setelah diperkenalkan Kang Teten baru tahu. Saya kemarin ngobrol Saya juga dengan baru tahu sih. manajer Persib, pemain Afrika itu kan sebenarnya gizinya nggak terlalu bagus. Konsumsinya? Tapi kuat-kuat, justru mereka biasaan mengkonsumsi daun kelor di sayur. Oh iya segala iya. macam. Kemarin. Ini berkali lipat dibandingkan ayam, telur, daging, Iya. gizinya lebih tinggi. Kemarin saya sempat ketemu sama itu Kang Nono yang dari NTB itu yang ngitung matematika cepat, itu konsumsinya daun Daun kelor. kelor. Daun Ya, kelor. kita sayang Setiap kurang hari. memanfaatkan kelor ini. Oh, ini kan teh Lokal ya. teh lokal yang sekarang udah modelnya spesial gitu. Jangan anggap lucu banget lagi jangannya kayak bahasa Belanda ya. Jangan anggap remeh Urusan ngeteh. Walaupun ya masih sederhana ininya. Lucu. Ini apa nih? Ya ini produk-produk ini. Oh, sabun ya? Sabun. Lokal nih Ya semua. lokal tuh. Ini kan bagian dari supplier hotel gitu ya. Itu. Oh ini kan. Kain ya. Dan ini dirotasi aja. Berarti ganti-ganti setiap berapa? Ganti-ganti. Ya Seminggu nanti sekali? kalau ada yang bagus kita ganti.
coba parfum sekelas gini Oh, ini dulu nih enak pasti nih. impor kan? Aku tahu yang ini. Iya, ini anak Bandung HMNS. kan bikin kan. Humans ya, ini manggil ini dia. Ini kan baik Christian Sugiono itu. Iya, ini wangi nih. Iya, Tahan lama keren dia. ya. Ini Tahan lama. itu yang memang ini yang paling laku dulu itu. Gimana? Ini? Iya, Ini apa itu, Kang? itu. Ini, oke makasih Kang, gitu, salah. Jadi dulu kan Wanginya. sekelas gini tuh pasti produk impor kan. Iya. Sekarang udah bahan dalam negeri. Packagingnya juga bagus. Udah bagus. Kang, ini nih Kang, kalau bicara produk UMKM, produk dalam negeri gitu ya Kang. Sekarang ini itu kan banyak pelaku UMKM yang teriak karena katanya banyak barang impor ilegal nih yang masuk gitu kan. Terus ada lagi kalau masyarakat teriaknya ini ada larangan thrifting nih gitu kan. Kita jadi kehabisan akal untuk dapat penghasilan. Nah itu gimana sih Kang? Mungkin Kang Teten bisa jelasin nih ke masyarakat sekarang. Ya ini memang kemarin tuh ada confuse kelihatannya Iya. antara kita kan ngangkat tentang derasnya impor pakaian bekas. Padahal itu kan sudah sejak 2015 itu udah dilarang impor pakaian bekas. Jadi ini kan penyelundupan. Ya. Ya, jadi kita tuh sedang mengangkat masalah penyelundupan ini yang akan dalam jangka panjang bahkan bukan sekarang sudah bisa membunuh, bisa menggerus market lokal yang selama ini disuplai oleh produk-produk pakaian jadi dari para UMKM yang memproduksi pakaian jadi di dalam negeri. Kalau misalnya teriakan netizen gitu Kang yang katanya kok kita dilarang sih thriftingnya, itu sebenarnya memang dilarang atau enggak sih Kang? Karena aku sempat baca sebenarnya Kang Teten tuh nggak melarang thriftingnya gitu kan? Kak, ini nggak ada urusan dengan thrifting. Tuh. Kan budaya thrifting itu kan subculture dari masyarakat urban. Betul. Itu ada di mana-mana. Bahkan thrifting itu positif. Misalkan itu sama dengan recycle. Iya. Supaya orang dari sisi SDGs, dari sisi isu lingkungan bagus, ya bisa mengurangi misalnya kerusakan alam karena kita terlalu mengeksploitasi untuk yang produk-produk yang massal yang cepat, gitu ya. Jadi kita nggak ada urusan dengan budaya thrifting. Nah, memang kemudian agak sedikit kecolek begitu karena memang kita sedang mengangkat isu penyelundupan pakaian bekas yang itu memukul produk UM dalam negeri di pasar domestik. Nah, saya kan sebagai Menteri Koperasi dan UKM kan mesti melindungi para UMKM kita jangan sampai mereka mati digerus market lokalnya oleh produk-produk impor dan pakaian jadi yang pakaian bekas yang diselundupkan. Berarti sebenarnya kalau bisa disimpulkan masalahnya bukan di thriftingnya teman-teman sekalian, ya kan? Kemenkop UKM nggak ada masalah sama thrifting, yang dipermasalahkan ilegalnya, penyelundupannya, nggak bayar pajaknya gitu kan Kang? Betul. Karena kalau kan udah dilarang kan, sejak 2015 itu ada undang-undang perdagangan dan ada Permendag udah jelas melarang. Nah, tapi kenyataannya catatan dari BPS import atau barang bekas ini, pakaian bekas ini naik 600% lebih tahun lalu. Kan ini kan kalau saya diam, saya tidak teriak, ini saya udah diomelin oleh para pelaku UMKM di bidang tekstil dan produk tekstil, ya kan? Saya kira sudah lama sebenarnya ini masyarakat pertekstilan juga teriak, ya. Tapi ini terus saja naik turun. Jadi yang diimpor itu ilegal itu ya bisa disebut unprocedural dan lain sebagainya, itu kain, ya pakaian jadi termasuk
pakaian bekas. Nah ini kan memukul industri dalam negeri, sehingga sekarang tuh pengangguran kan menjadi tinggi. Ya, jadi ini apalagi situasi sekarang ya, ketika dunia sedang melesu, melemah, sedang mengalami stagflasi, permintaan kurang, sehingga untuk produk-produk ekspor pun ya sekarang kan lagi permintaan turun, sehingga di manufaktur industri itu kan sedang banyak PHK. Ya. Nah ini ditambah lagi sekarang masuknya begitu besar produk pakaian jadi impor yang resmi maupun yang ilegal. Ini kan tidak sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Presiden. Kurangi impor, terutama untuk yang produk-produk yang kita sudah bisa produksi sendiri. Dan kita sejak, kalau kita bicara tentang pakaian jadi, sepatu olahraga, elektronik, kan kita dulu sampai pertengahan 90-an itu kita masih menguasai industri itu. Karena kita kan kuat kan sejak tahun 80-an, industri manufaktur itu yang berorientasi ekspor kan masuk ke kita kan. Nah, sampai pernah kita juga menguasai pasar sepatu olahraga di dunia itu suppliernya dari Indonesia 20%. Sekarang tinggal 2%, Vietnam sekarang 22%. Jadi sebenarnya ini hal baru untuk masyarakat kita, bahwa sebetulnya produk dalam negeri itu juga kompetitif gitu kan. Kompetitif, tapi kalau sekarang masuk produk ilegal yang nggak bayar pajak, apalagi barang bekas, udah pasti produk lokal yang sebagian besar 99%-nya adalah UMKM di sektor pakaian jadi ini mati. Nah, nih Kang, gimana nih Kang Teten menjawab keresahan itu untuk mereka-mereka yang beranggapan bahwa ini kan murah gitu kan. Sementara kalau kita pengen beli produk dalam negeri nih gitu, harganya yang cenderung lebih mahal dan lain sebagainya. Ini kalau dari Kang Teten bisa ngejawabnya gimana nih Kang ke masyarakat? Sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita bisa diproduksi dalam negeri, ini sebenarnya yang kita pikirkan bukan hanya misalnya dari sisi konsumennya, ya kan? Ini ada opportunity bisnis yang hilang. Satu, lapangan kerja di sisi hulunya, dari sisi produksi. Kalau kita impor, ya termasuk misalnya barang bekas masuk sini, baju bekas, itu kan hanya satu pedagangnya aja, tidak bayar pajak, hanya pedagang. Tapi kalau kita bisa produksi sendiri, ya. Kita bisa menciptakan lapangan kerja di hulu, distributor sampai ke pengecer kan gitu. Jadi dia ada rangkaian bisnis lapangan kerja yang hilang. Dan sebenarnya di sini sudah banyak industri tekstil, pabrik-pabrik tekstil yang mensuplai kain-kain untuk para produsen tekstil dan pakaian jadilah. Gitu. Itu banyak. Kemarin bahkan di awal-awal pandemi kita bicara dengan Asosiasi Perstektilan API, mereka justru pabrik-pabrik tekstil itu merasa terselamatkan karena produk mereka diserap oleh para produsen-produsen pakaian jadi kelas UMKM ini. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau soal harga, ini kan masalahnya kan main volume kan. Kalau ya diproduksinya kecil-kecilan, karena market kita sudah tergerus oleh produk impor ya pasti mahal gitu ya. Gitu. Nah, jadi saya kira kita jangan dipertentangkan dengan itu. Ini ada, dan masa kita mau menjadi bangsa pedagang kan. Kita justru harus menjadi satu kekuatan ekonomi dunia, dan itu kalau kita bicara ekonomi ya sektor produksinya yang kita harus beresin. Nah, kita kan 2045 sedang kita song-song ke sana untuk menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia. Nah, kita ngomong ekonomi dunia itu ya produsen, ya gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, ini pemikirannya tuh bukan sebatas jual beli barang, tapi gimana bisa menghidupkan
masyarakat kita, begitu kan Kang Iya, Teten kan? betul. Karena ya benar juga tadi pas aku dengerin kalau cuman impor ilegal segala macam, yang untung udah cuma satu sisi Hanya doang. reseller, Di sini pedagang aja. ecerannya. Sementara ketika misalnya ini dihasilkan oleh produk dalam negeri, multiplier efek lah. Iya, gitu kan? misalnya yang bekerja di konveksi-konveksi, di pabrik-pabrik itu kan berapa lapangan kerja yang hilang. Belum nanti kan ini ada para desainer, ya kan, lalu ada supplier yang lain, kancingnya, lain macam-macam kan, packagingnya, itu rangkaian banyak. Rangkaiannya gitu. banyak. Ya distributor, lalu sampai ke reseller. Sampai nanti Banyak. kontak baik, iya. Jadi menurut saya jangan terlalu menyederhanakan. Iya. Nah ini kan jadi salah satu ilmu yang baru dan jadi pemahaman yang baru sih Kang, gitu kan, untuk masyarakat kita, untuk penonton MNC News, penonton kita lah gitu kan Kang. Nah terus nih teman-teman, kalau misalnya bicara sama Kang Teten tuh punya banyak banget list produk UMKM yang akhirnya menggiurkan mata. Jadi salah satunya jeans ya Kang ya. Jadi kan kita mau jalan, kita mau sekalian lihat ya Kang ya, kita mau sekalian lihat. Nanti di situ pasti akan banyak pertanyaan lagi yang keluar sama Kang Teten. Kita akan tanyain juga nih langsung nanti sama Kang Teten. Sebenarnya UMKM itu, yang termasuk UMKM itu apakah mereka yang terdaftar? Atau sebenarnya yang di pasar, yang di pinggir jalan gitu jualan kain, misalnya itu juga termasuk UMKM atau seperti apa? Nah, nanti kita akan dengarkan langsung dari Kang Teten. Boleh Kang ya? Boleh. Sambil kita jalan ke sana. Boleh, ya. Dengan supplier ya? Iya. Setiap Iya, orang yang betul. mau Betul. bergerak. Jadi sekarang itu kalau supaya ada anak usaha. muda punya ide bisnis, kita bisa berproduksi. Nah, pembiayaan juga pemerintah mendukung. Kembali mengulas apa yang sudah disampaikan oleh perwakilan pedagang thrifting di Pasar Senen dan Menkop UKM Kang Teten Mas Duki mengenai larangan bisnis pakaian bekas impor di Indonesia. Bagi teman-teman pedagang, usaha mereka tergerus drastis akibat larangan bisnis thrifting yang baru-baru ini digalakkan oleh pemerintah tanpa mengkomunikasikannya dengan para pedagang. Belum lagi anggapan bahwa segmentasi usaha mereka berbeda pasar dengan pelaku UMKM. Karena menurut teman-teman pedagang di Pasar Senen, harga jual barang-barang UMKM ini terbilang cukup tinggi dan lebih cocok dengan konsumen menengah ke atas, tidak sesuai dengan target pasar mereka. Boro-boro menyasar target pasar menengah atas, punya modal untuk buat usaha aja nggak ada. Sekarang dengan adanya larangan menjual pakaian bekas impor, mau jualan apa? Dan mau makan apa? Kurang lebih seperti itu teriakan teman-teman pelaku usaha thrifting yang saya datangi beberapa waktu lalu. Seperti yang disampaikan Kang Menteri bahwa masalahnya bukan pada thrifting, tapi pada importasi ilegal barang bekas impor. Yang karena penyelundupan barang masuk ke Indonesia, oknum tertentu jadi nggak bayar pajak. Sementara mereka yang membuka usaha dengan legal, harus bersusah payah untuk membayar pajak. Seperti salah satu outlet UMKM yang saya datangi saat itu, di mana teman-teman pelaku usaha barang lokal ini justru mengaku banyak dibantu oleh pemerintah dari sisi legalitas dan juga pembiayaan agar produk UMKM-nya bisa beroperasi di Indonesia. Jadi, untuk teman-teman pelaku usaha yang mengeluhkan karena bisnisnya terdampak atas larangan penjualan barang bekas impor ilegal, pihak Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM telah membuka layanan pengaduan untuk kalian. Kalau Kang Teten ini kan solutif banget nih Kang, kalau ngelihat dari teman-teman UMKM ini baru satu, kan banyak nih yang di bawah Kang Teten gitu ya. Kalau mungkin kayak Mas Fahri udah percaya diri nih Kang sama produknya, kita bisa kok bersaing tadi kan, kualitasnya, elemennya dan lain-lainnya gitu. Loh, market mereka kan kuat di mana? Betul. Di Sumatera udah kuat. Sumatera sama Kalimantan. Sumatera Kalimantan. Iya, udah cukup kuat gitu. Kuat, iya. Nah, kalau dari Kang Teten sendiri punya solusi nggak sih Kang ke depannya nih untuk mereka mungkin yang baru merintis UMKM, terus karena belum paham betul gitu kan ya Kak ya, begitu dengar ada barang bekas impor dan ilegal, mengeluh gitu kan, wah ini kita nggak bisa jualan segala macam. Padahal sebenarnya tadi Kang Teten sudah jelaskan bukan persoalan barangnya, tapi persoalan ilegalnya dan segala macam. Nah ini ada solusi nggak nih Kang dari Kemenkop untuk UMKM yang baru Iya. merintis?
sebentar lagi kita akan meluncing satu program bagaimana menjadi wirausaha muda. Nah, Wirausaha muda. jadi sekarang misalnya kalau mau bikin produk sepatu, pakaian seperti ini atau kosmetik itu sebenarnya sudah ada ekosistem yang mendukung itu. Jadi ada platform digital yang bisa menghubungkan dengan bahan baku, menghubungkan dengan para desainer, bahkan menghubungkan ke kalau mau produksinya tidak harus punya pabrik sendiri juga bisa, ya kan? Nanti marketingnya juga bisa. Jadi sekarang itu justru mudah. Itu ada platform digitalnya di sini yang mendukung itu. Nah seperti sekarang ya ini kan sepatu-sepatu seperti ini. Soalnya udah nggak lagi impor dari China, karena platform digitalnya udah marketnya udah permintaannya udah besar, udah bisa bikin di dalam negeri. Berarti sebenarnya dengan kata lain ada platform yang akan menghubungkan dengan supplier ya? Iya. Setiap orang yang mau bergerak. Jadi sekarang itu kalau ada anak muda punya ide bisnis, saya punya desain ini bisa untuk pakaian segala macam, sudah. Nah, itu nanti itu dengan gampang sudah bisa berproduksi. Nah, pembiayaan juga pemerintah mendukung. Sekarang kan sampai 500 juta untuk cluster itu bisa perorangan. Ya kan? Itu salah satu akses yang memudahkan ya Pak ya? Iya, kita pemudah. Jadi tidak perlu khawatir lah tidak ya, perlu khawatir. hal-hal yang remeh-temeh itu nggak Ya, perlu di blow lalu kan, up gitu. Apa tadi legalitasnya juga kita permudahkan sekarang haki, Iya, kan, badan usahanya, Badan usaha. gitu. Membuat PT sekarang jauh lebih gampang juga Pak Ya dibanding kan? jauh banget. Kita udah bermudah tuh. Bahkan tinggal pakai aplikasi juga udah bisa. Iya, bisa. Atau nggak, kalau yang mikro hanya perlu nomor induk Nomor induk perusahaan. Ya, benar. Mereka udah bisa bikin kontrak bisnis secara resmi. Berarti sebenarnya Tinggal kalau lagi impor, mah. benar. Udah kita beresin lah ekosistemnya. Tinggal sekarang justru bagaimana anak-anak muda yang sedang tumbuh untuk membangun bisnis, bahkan sekarang bukan hanya bisnis, tapi mereka ingin punya brand. Benar. Gitu, karena dari semua bisnis ini kan sebenarnya brand value yang harus di mahal ya. itu. Ya, kalau Supaya itu bisa bikin mahal. bangga ya. Iya kan, seperti brand-brand besar lah dari Iya. luar itu kan nggak punya pabrik. Benar. Ya kan, mereka hanya punya brand value, ada R&D-nya untuk development produk. Smaklon ya Pak ya? Produksinya makhluk, Iya. jualnya kan sama, kita tahu tuh bahan bakunya sama. Benar. Tapi kenapa begitu dikasih brand ini harganya bisa 4 kali Iya. lipat? Karena ada brand value-nya itu Karena tadi. itu brand value. Jadi udah bener anak-anak muda ini tidak hanya sekedar bikin pakaian, bikin sepatu, bikin kosmetik, tapi juga udah memikirkan brand. Karena dari situ nanti mendapatkan brand value-nya. Nah ini jangan dibunuh gitu loh marketnya dengan kita mengimpor terlalu banyak, bahkan ilegal masuk ke pasar dalam negeri. Karena kita nih strategi pemerintah, dan kita juga udah lihat misalnya bagaimana China, brand-brand dari China, produk dari China itu kuat dulu di pasar dalam negeri, baru dia Ya. ke pasar global. Betul. Iya. Jadi itu Dan yang sekarang kita bisa, lakukan. kan market Ya. kita kan 270 juta orang. Jadi itu sebenarnya sekarang yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Iya, nah udah dapet dari sini skala ekonominya, skala bisnisnya. Itu loh gitu. Saya tuh karena saya sering keluyuran, jadi saya Nanti saya ikut keluyuran deh Kang buat tahu produk-produk yang bagus-bagus lagi. Jadi gitu teman-teman semuanya, kalau tadi kita udah banyak ngobrol di sini dan juga tadi dengan Kang Teten, ini yang dilihat oleh pemerintah sekarang bagaimana membangun produk-produk dalam negeri supaya kalau misalnya kita penjualan dalam negerinya kuat, brand kita kuat di sini, lempar atau ekspor keluarnya itu juga lebih enak, lebih gampang. Kita punya daya saing gitu. Jadi sebenarnya daripada pusing-pusing gitu ya Kang ya, pusing-pusing mikirin kenapa sih pemerintah larang ada barang impor thrifting, padahal bukan itu maksudnya gitu. Jadi lebih baik pusinginnya tuh bikin kreativitas apa ya gitu kan, bikin inovasi apa ya, terus bergerak ke supplier mana ya gitu. Gitu kan Kang sebenarnya kan, gimana menguatkan brand ya, lebih baik pusingnya di situ. Bukan begitu Kang Teten? Salaman dulu Kang, bener kan? Sejalan. Kamu harus jadi brand ambassador produk-produk lokal.